Mundur beberapa dekade yang lampau, hidup seorang gadis muda dari Jerman yang tumbuh dalam keluarga religius yang taat, menjalani hidup normal hingga suatu hari ia mulai mendengar suara-suara aneh dan melihat sosok-sosok yang tak bisa dijelaskan. Diagnosa medis menyebutkan epilepsi dan gangguan mental, tetapi bagi Annelies Michel dan keluarganya, ini bukan soal penyakit, melainkan soal kerasukan. Di tengah kebingungan antara ilmu kedokteran dan keyakinan rohani, dimulailah ritual eksorsisme yang berlangsung selama berbulan-bulan hingga akhirnya berujung pada kematian tragis. Apa yang sebenarnya terjadi? Gangguan jiwa yang terabaikan atau pertarungan batin melawan sesuatu yang tak terlihat? Anna Elisabeth Michel lahir pada 21 September 1952 di Leipzig, Bavaria, Jerman Barat, dari keluarga Katolik Roma yang taat. Ia adalah anak tertua dari 4 bersaudara, dibesarkan bersama orang tua Joseph dan Anna, serta 3 adik perempuannya. Ia tumbuh besar dalam keluarga Katolik Roma yang sangat taat, bersama dengan 3 saudara perempuannya. Di bawah asuhan orang tuanya, Joseph dan Anna Michel, lingkungan keluarga ini sangat memegang teguh ajaran agama, yang terlihat dari kebiasaan Annelies menghadiri misa 2 minggu sekali. Devosi yang kuat ini menjadi ciri khas kehidupannya sejak dini, dengan kamarnya di asrama universitas yang dihiasi gambar-gambar orang suci, dan kebiasaan rutin berdoa rosario. Ia tercatat sebagai siswa yang cerdas, aktif di sekolah, sering berinteraksi dengan teman, belajar piano dan akordeon, serta bercita-cita menjadi seorang guru. Keyakinan religius yang mendalam dalam keluarga Michel memainkan peran sentral dalam hidup Annelies. Keluarga tersebut memiliki keyakinan kuat terhadap konsep kerasukan setan, sebuah kepercayaan yang secara signifikan mempengaruhi keputusan mereka untuk mencari eksorsisme di kemudian hari. Beberapa sumber menyoroti bahwa latar belakang agama yang kaku dan sangat ketat dapat menjadi konteks penting untuk memahami bagaimana gejala psikotik Annelies kemudian diinterpretasikan sebagai kerasukan, bukan semata-mata sebagai penyakit mental. Pada tahun 1973, Annelies Michel memulai pendidikannya di Universitas Würzburg. Periode ini bertepatan dengan intensifikasi gejala-gejala psikiotiknya, menunjukkan bahwa ia berusaha melanjutkan kehidupannya di tengah perjuangan kesehatan yang parah. Ia memilih jurusan pendidikan agama. Sebagai seorang mahasiswa pendidikan yang digambarkan pious atau saleh, Annelies menunjukkan ketertarikan intelektual yang mendalam pada topik-topik yang relevan dengan kondisi internalnya. Yang paling menarik, dalam tensinya yang ia selesaikan pada musim semi sebelum kematiannya, ia memfokuskan studinya pada fenomena ketakutan. Detail ini sangat menyentuh, mengingat pengalaman pribadinya yang penuh ketakutan akan kutukan dan iblis. Teman-teman sekelas Annelies di universitas menggambarkannya sebagai individu yang tertutup dan sangat religius. Deskripsi ini konsisten dengan gambaran dirinya sebagai sosok yang pemalu dan intens, dan seolah-olah takut akan kehidupan. Meskipun materi pendidikan tidak memberikan detail spesifik mengenai kehidupan, gambaran ini menunjukkan bahwa bahkan di lingkungan akademik, identitas religius dan sifat introvertnya tetap menonjol. Titik balik signifikan dalam kesehatan Annelies terjadi pada usia 16 tahun, sekitar tahun 1968 ketika ia mengalami kejang parah. Setelah kejang pertamanya, Annelies didiagnosis dengan psikosis yang disebabkan oleh epilepsi lobus temporal. Tidak lama kemudian, ia juga didiagnosis menderita depresi. Salah satu sumber juga menyebutkan diagnosis manik depresi atau gangguan bipolar. Diagnosis ini menunjukkan kompleksitas kondisi neuropsikiatri yang dialaminya. Annelies dirawat di rumah sakit jiwa. Meskipun nama spesifik rumah sakit tidak disebutkan, ia mengalami kejang ketiga saat berada di sana pada Juni 1970. Pada saat itulah, ia pertama kali diresepkan obat anti kejang. Namun obat tersebut dilaporkan tidak meredakan masalahnya. Di bulan yang sama, ia juga diresepkan obat yang biasa digunakan untuk mengobati kondisi psikotik, seperti skizofrenia. Kemudian, pada November 1973, ia memulai pengobatan dengan obat anti kejang dan penstabil suasana hati. Terlepas dari berbagai upaya medis, perawatan psikiatris, dan obat-obatan yang diberikan, terbukti sebagian besar tidak efektif. Kondisinya terus memburuk meskipun ia rutin mengkonsumsi obat. Setelah 5 tahun menjalani pengobatan psikiatris tanpa perbaikan gejala yang signifikan,
Anneliese dan keluarganya mulai merasa frustasi dan akhirnya menjadi yakin bahwa ia kerasukan setan. Kegagalan yang berulang dari intervensi medis selama periode 5 tahun ini merupakan faktor kasual yang sangat penting dalam tragedi yang terjadi. Kurangnya perbaikan yang berkepanjangan ini secara langsung mendorong Anneliese dan keluarganya untuk meninggalkan pengobatan konvensional dan mencari penjelasan supernatural. Upaya ini menunjukkan komitmen awal terhadap solusi medis. Namun, terlepas dari semua ini, kondisinya memburuk meskipun mengonsumsi obat dan perawatan sebagian besar dianggap tidak efektif. Kegagalan yang konsisten dari paradigma medis ini secara langsung menyebabkan Anneliese dan keluarganya yakin bahwa ia kerasukan setan. Kurangnya perbaikan medis yang nyata membuka pintu bagi penjelasan alternatif non-medis yang selaras dengan kerangka religius mereka yang sudah tertanam di dalam benaknya. Lingkungan religius yang ketat ini berfungsi sebagai filter utama dalam menginterpretasikan penyakit yang diderita Anneliese. Pernyataan dari para dokter pada persidangan kelak yang menyebutkan bahwa manifestasi kerasukan setan adalah efek psikologis dari tindakan religiusnya yang ketat serta epilepsinya, menyoroti adanya hubungan kasual langsung. Sebuah pikiran yang sangat mendalam dalam kerangka keagamaan tertentu, terutama yang menekankan dosa, penebusan, dan keberadaan kejahatan secara alami akan menafsirkan gejala-gejala yang menyedihkan dan tidak dapat dijelaskan melalui lensa tersebut. Orang tua Anneliese bahkan menyatakan bahwa mereka mempercayakan nasib anak mereka kepada petinggi agama. Setelah pengobatan medis tidak berhasil menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada otoritas keagamaan. Kehidupan Anneliese sejak lahir dipenuhi dengan devosi keagamaan yang ketat, termasuk kehadiran misa yang teratur dan kesalehan pribadi. Ini menunjukkan pandangan dunia religius yang sangat terinternalisasi. Keterkaitan ini menjelaskan mengapa keluarga dari Anneliese sendiri cenderung mendiagnosis kerasukan. Ini bukan sekedar pilihan acak, melainkan penjelasan yang saling berhubungan secara budaya dan pribadi untuk pengalaman-pengalaman yang menakutkan dan tidak dapat dikelola. Hal ini menyoroti interaksi kompleks antara psikologi individu, sistem kepercayaan budaya, dan manifestasi penyakit. Semakin kesini, ia mengembangkan aversi terhadap simbol religius seperti salib dan air suci, serta berperilaku tidak biasa seperti memuntahkan serangga, meminum urin sendiri, serta mengekspresikan amarah dan kecemasan ekstrim. Anneliese merasa bahwa pendekatan medis gagal dan tidak memadai. Ketika pengobatan medis tak ada hasilnya, keluarga dan ia sendiri akhirnya menyerahkan nasibnya pada doktrin spiritual. Sebuah titik balik yang membawa pada keputusan berhenti konsultasi dengan psikiater dan menggantungkan harapan pada eksorsisme. Pada September 1975, setelah terapi psikiatris bertahun-tahun gagal memulihkan kondisi Anneliese Michel, keluarga dan dua imam, Father Ernest Ault dan Father Arnold Renz, mendapatkan izin resmi dari tokoh agama Joseph Stengel untuk melakukan eksorsisme besar sesuai rituale Romanum. Perlu dicatat bahwa pihak keagamaan pada umumnya menganggap kerasukan setan sebagai fenomena yang sangat langka dan mudah dikacaukan dengan penyakit mental. Namun dalam kasus Anneliese Michel, izin untuk eksorsisme diberikan setelah laporan rinci dari Pastor Rodewijk kepada Uskup Stengel yang kemudian mendukung klaim kerasukan setan sejati. Indikasi kerasukan termasuk ketidaksukaan yang intens terhadap objek keagamaan dan kekuatan supernatural yang semuanya terlihat jelas pada Anneliese. Selama periode ritual tersebut, Anneliese semakin menolak perawatan medis, termasuk obat anti kejang dan antipsikotik yang sebelumnya telah diresepkan dokter. Penolakan ini menyebabkan malnutrisi berat, dehidrasi, pneumonia, cedera lutut, dan penurunan berat badan drastis. Selama hampir 10 bulan, dimulai dari 24 September 1975 hingga Juni 1976, mereka mengadakan sekitar 67 sesi eksorsisme. Rata-rata 1 hingga 2 sesi per minggu, dengan durasi 1 hingga 4 jam per sesi. Gejala psikiotik Anneliese yang terperinci seperti halusinasi, agresi melukai diri sendiri, dan keengganan terhadap benda-benda keagamaan secara medis dapat dijelaskan. Namun interpretasi dari gejala-gejala ini seperti melihat wajah iblis, kutukan, dan keengganan terhadap salib sangat didorong oleh faktor religius. Hal ini menunjukkan adanya hubungan simbiosis di mana penyakit neurologis dan psikiatris yang mendasarinya bermanifestasi melalui kerangka keyakinan religiusnya yang intens. Penyakitnya memberikan mekanisme untuk pengalaman-pengalaman ini, sementara kerangka religiusnya memberikan kosakata dan interpretasi.
otaknya menghasilkan pengalaman-pengalaman ini, tetapi pikirannya yang dipenuhi dengan dogma agama menafsirkannya sebagai hal yang bersifat setan. Interpretasi kompleks ini menjelaskan mengapa diagnosis kerasukan menjadi begitu meyakinkan bagi analis dan keluarganya. Dari sudut pandang mereka, sifat religius dari gejala-gejala tersebut adalah bukti kerasukan. Hal ini menyoroti dampak mendalam dari konteks budaya dan agama terhadap bagaimana penyakit mental dipersepsikan, dialami, dan ditanggapi, terutama dalam komunitas yang sangat taat, di mana perbedaan antara gangguan psikologis dan fenomena spiritual mungkin menjadi kabur. Pada 1 Juli 1976, Annelies Michel meninggal di kediamannya di Bavaria, Jerman Barat. Hasil autopsi menyatakan bahwa penyebab langsung kematiannya adalah malnutrisi dan dehidrasi. Hampir 1 tahun dalam kondisi kelaparan selama eksorsisme berlangsung. Di hari kematiannya, bobot tubuh Annelies tercatat hanya sekitar 30 kg, menunjukkan malnutrisi berat. Ia juga mengalami pneumonia dan cedera lutut parah akibat terus-menerus melakukan genufleksi selama sesi eksorsisme. Autopsi mendapati memar dan luka pada anggota tubuh, serta kondisi fisik yang sangat lemah. Beberapa dokter ahli meyakini bahwa jika ia mendapatkan intervensi medis beberapa hari sebelum kematiannya, hidupnya kemungkinan bisa diselamatkan. Sementara itu, tim pembela menggunakan rekaman audio dari sesi eksorsisme sebagai bukti bahwa Annelies benar-benar percaya dirinya kerasukan dan meminta eksorsisme secara sadar. Mereka juga menyatakan bahwa eksorsisme dilakukan sesuai prosedur dengan izin dari uskup setempat, dan bahwa Annelies telah cukup dewasa untuk menolak perawatan medis. Pada akhirnya, pengadilan memutuskan bahwa kedua imam dan orang tua Annelies bersalah atas pembunuhan karena kelalaian. Namun hukuman yang dijatuhkan bersifat ringan. Pastor Al dan Renz masing-masing dijatuhi hukuman 6 bulan penjara yang ditangguhkan dan masa percobaan selama 3 bulan. Sementara itu, orang tua Annelies tidak dijatuhi hukuman penjara karena hakim mempertimbangkan bahwa mereka telah cukup menderita akibat kehilangan anak mereka. Kasus ini kemudian mendorong evaluasi lebih ketat terhadap praktik eksorsisme di Jerman dan di Eropa, serta menyoroti pentingnya batas antara iman dan ilmu dalam menangani gangguan mental. Bukti paling signifikan dari hal ini adalah perubahan pedoman eksorsisme Gereja Katolik di kemudian hari. Pada tahun 1999, sebuah ritus baru mewajibkan eksorsisme dihentikan jika individu menolak perhatian medis atau tidak mengizinkan dokter hadir. Kasus Annelies Michel menunjukkan secara tragis bagaimana kelalaian medis berpadu dengan logika mistika dapat membawa pada bencana. Sekalipun pada masa itu Jerman sudah memiliki diagnosis untuk epilepsi lobus temporal dan gangguan psikotik, keluarga dan imam memilih untuk menangani gejala penyakit fisik dan mentalnya sebagai kerasukan, tanpa memperhatikan intervensi medis yang dapat menyelamatkan nyawa, sebuah keputusan yang berujung fatal. Peneliti dan psikiater modern merekomendasikan satu prinsip penting. Bahkan, dalam konteks spiritual seperti eksorsisme, evaluasi medis dan psikiatris wajib dilakukan guna memastikan apakah kondisi pasien masuk dalam ranah agama atau kedokteran. Tragedi Annelies juga menegaskan bahwa kepercayaan spiritual bila tidak dipimpin oleh pengetahuan ilmiah dapat mengaburkan realitas medis. Dapat menjadi bahaya nyata ketika iman menutupi logika, sains, dan ilmu kedokteran. Keyakinan spiritual harus menjadi pelengkap dari perawatan berbasis bukti, bukan doktrin yang membungkam tanggung jawab medis, apalagi ketika nyawa dipertaruhkan.